Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengambilan risiko. Untuk yang pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dwi Ramawati. Saya Pungki Nurul Anissa. Saya Nia Mustikus Nur Fatimah. Kami mengambil judul pengambilan risiko. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang konsep risiko. Konsep risiko terdiri dari definisi risiko, yaitu dalam dunia bisnis kita mengenal beberapa definisi risiko. Namun secara umumnya konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya suatu ketidakpastian pada masa yang akan datang. Secara spesifiknya, risiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi sebagai dampak ketidakpastian itu sendiri yang memunculkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Sebaliknya, konsekuensi yang memunculkan dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai risiko. Konsekuensi positif ini dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana. Untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi yang pengambilan risiko, yaitu beberapa alasan mengapa seseorang mengambil risiko. Seseorang mengambil risiko bisa jadi didasari oleh keinginannya yang untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan dari usaha yang dijalankan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dia keluarkan selama ini. Terus ketika seseorang melakukan kegiatan yang berisiko karena menginginkan keuntungan atau pengembalian modal tersebut, biasanya dia mampu mengkalkulasi besarnya risiko tersebut. Terus alasan lainnya, seseorang mengambil risiko adalah karena faktor kepepet, yaitu faktor kepepet kebutuhan. Seseorang terpaksa mengambil risiko karena kondisi yang menyertai. Jika seseorang memahami risiko yang dihadapi, biasanya dia tidak punya cukup waktu untuk mengkalkulasi besarnya risiko-risiko tersebut. Terus untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko dalam bisnis. Jenis-jenis resiko dalam bisnis itu ada dua, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni itu adalah resiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Di antaranya ada resiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki yang diakibatkan karena misalnya kebakaran atau pencurian. Yang kedua, kecelakaan kerja pada proses produksi. Terus yang ketiga itu resiko akibat tuntutan hukum pihak lain, misalnya keracunan dari makanan yang Anda jual. Terus yang ketiga adalah resiko operasional lainnya. Lalu yang kelima adalah bencana atau force majeure seperti misalnya banjir, gempa, atau angin topan. Lalu resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau bisa berupa kerugian. Ada dua di sini resiko spekulatif, yaitu resiko perubahan harga dan resiko kredit. Resiko perubahan harga itu adalah di mana misalnya suatu harga pasar, suatu produk, jasa atau komoditi dapat berubah-ubah. Nah, ini dapat naik maupun dapat turun. Lalu resiko kredit itu misalnya adalah risiko yang muncul dari transaksi baik kredit seperti uang dagang. Jika pihak yang kita berikan kredit mengalami gagal bayar, maka kita akan mengalami kerugian. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk kerugian akibat adanya resiko. Bentuk-bentuk kerugian adanya resiko itu ada dua. Satu, kerugian langsung, dan kedua, kerugian tak langsung. Kerugian langsung yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang dapat terjadi. Lalu kerugian tak langsung adalah nominal yang harus ditanggung akibat
dampak yang tidak langsung, resiko yang terjadi. Nanti setelah Anda miliki usaha, Anda dengan mudah dapat mengkalkulasi seberapa besar sih resiko yang mungkin terjadi. Ya, caranya itu ada 3, yaitu 1, Anda dapat menentukan seberapa sering suatu resiko itu terjadi. Yang kedua, dapat menentukan dampak yang ditimbulkan oleh resiko yang terjadi. Lalu yang 3 itu menghitung kemungkinan terjadinya prediksi kerugian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya nih, Musni Hosnil Khatimah. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan resiko. Untuk pengelolaan resiko, Anda dapat menggunakan prinsip Pareto dari berbagai potensi resiko yang berhasil diidentifikasi. Caranya adalah dengan membuat urutan resiko-resiko yang potensial terjadi berdasarkan prediksi kerugian yang dihasilkan, dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Selanjutnya, lakukan prioritas dalam pengelolaan terhadap resiko yang dimiliki prediksi kerugian yang paling besar terhadap bisnis Anda. Selanjutnya, dari tipe resiko yang masuk dalam prioritas tersebut, Anda dapat menggunakan 4 pilihan dengan strategi pengelolaan resiko, yaitu dikontrol dengan risk atau risk control, dan selanjutnya ditransfer kepada pihak lain atau risk transfer. Misalnya saat Anda mengalami kerugian, Anda mengasuransikan misalnya perusahaan Anda ke perusahaan asuransi. Terus selanjutnya dibiayai sendiri atau risk retention. Yang terakhir adalah dihindari atau risk avoidance. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.